Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abel Desgiawan, NPM 2110010393, kelas 1O reguler pagi Banjarmasin. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aturan semantik dan interpretasi yang diperluas. Langsung saja, aturan semantik. Definisi aturan-aturan dasar semantik atau bahasa Inggrisnya Basic Rule of Semantic. Aturan semantik atau semantic rule merupakan suatu aturan yang digunakan untuk menentukan arti atau nilai kebenaran dari suatu kalimat logika. Aturan-aturan semantik bisa diandaikan E adalah sebuah kalimat dan I adalah interpretasi untuk E, maka nilai kebenaran dari E dan semua subkalimatnya pada I ditentukan dengan menggunakan aturan-aturan semantik berikut secara berulang-ulang. Yang pertama, aturan proposisi. Nilai kebenaran dari tiap-tiap simbol posisi V, Q, R dalam E sama dengan nilai kebenaran yang diberikan oleh I. Yang kedua, ada aturan true. Kalimat T bernilai true pada I. Ada aturan false. Kalimat F bernilai false pada I. Ada aturan not atau negasi F bernilai true jika F bernilai false dan sebaliknya. Dan ada aturan N atau biasa disebut konjungsi F konjungsi G bernilai true jika F dan G keduanya bernilai true dan bernilai false kalau tidak. Ada aturan OR atau biasa disebut disjungsi F disjungsi G bernilai true jika F bernilai true atau G bernilai true dan bernilai false kalau tidak. Dan ada aturan if then atau biasa disebut implikasi F implikasi G bernilai true jika F bernilai false atau jika G bernilai true dan bernilai false kalau tidak. Dan ada aturan if and only if atau biasa disebut B implikasi F B implikasi G bernilai true jika nilai kebenaran F sama dengan nilai kebenaran G dan bernilai false kalau tidak. Dan ada aturan if then else if F dan G else H sama dengan nilai kebenaran G jika F bernilai true dan sama dengan nilai kebenaran H jika F bernilai false. Lalu aturan-aturan tersebut dapat diungkapkan dengan tabel kebenaran sebagai berikut. Ada aturan not dan ada aturan and or if then if and only if dan aturan if then else. Lalu contoh penggunaan aturan semantik F sama dengan P konjungsi negasi Q implikasi negasi P disjungsi R dan interpretasi I. P adalah true, Q adalah false dan R adalah false. Nilai kebenaran dari kalimat F dapat ditentukan sebagai berikut. Yang pertama, karena Q bernilai false maka dari aturan not negasi Q bernilai true. Yang kedua, ada karena P bernilai true dan negasi Q bernilai true maka dari aturan N P konjungsi negasi Q bernilai true. Yang ketiga, karena P bernilai true maka dari aturan not negasi P bernilai false. Yang keempat, karena negasi P bernilai false dan R bernilai false maka dari aturan OR negasi P disjungsi R bernilai false. Yang kelima, karena P konjungsi negasi Q bernilai true dan negasi P disjungsi R bernilai false maka dari aturan if then V konjungsi negasi Q implikasi negasi P disjungsi R bernilai false. Maka kalimat F bernilai false pada interpretasi I. Lalu berikutnya interpretasi yang diperluas. Definisi interpretasi yang diperluas, ambil I suatu interpretasi atas suatu domain D untuk sebarang variabel X dan elemen D dari domain D. Interpretasi yang diperluas X adalah D dan interpretasi I merupakan interpretasi atas D di mana variabel X diberi elemen domain D. Masing-masing variabel Y selain X diberi elemen domain YI, yaitu nilai yang diberi oleh interpretasi I. Jika Y tidak mempunyai nilai di bawah I, maka Y juga tidak mempunyai nilai di bawah X adalah D. Masing-masing konstanta A, simbol fungsi F dan simbol predikat P diberi nilai-nilai mereka sebelumnya, yaitu masing-masing A, I, F, I atau V, I di bawah interpretasi I. Jika simbol-simbol tersebut tidak mempunyai nilai di bawah I, mereka juga tidak mempunyai nilai di bawah X adalah D. Lalu contoh interpretasi yang diperluas, sebagai contoh misal I adalah interpretasi atas domain himpunan bilangan-bilangan bulat di mana X adalah 1 dan Y adalah 2, maka interpretasi yang diperluas X adalah 3 akan tetapi memberi nilai 2 ke variabel Y dan memberi nilai 3 ke variabel X. Dengan kata lain, di bawah interpretasi yang diperluas X adalah 3 terjadi proses pemberian nilai X adalah 3, Y adalah 2. Lalu kesimpulannya, suatu interpretasi atau kalimat atau term maka nilai ekspresi tersebut bisa ditentukan. Untuk suatu kalimat, nilai ini adalah nilai kebenaran. True dan false hanya bisa salah satu. Untuk term, nilai ini adalah suatu objek D dari interpretasi. Sebagaimana dalam logika proporsional, pengawanan suatu nilai sesuatu dilakukan secara rekursif yang nilai dan ekspresi ditentukan dari nilai-nilai komponennya dengan menerapkan aturan-aturan semantik. Lalu berikut daftar pustaka atau referensi yang saya dapat, dan berikut adalah biografi atau biodata saya selaku penulis. Sekian, terima kasih. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.